Hari ini adalah hari pertama Aileen menjadi sekretaris di perusahaan Danendra. Gadis itu sudah siap dengan stile khas sekretaris. Aileen menatap dirinya sendiri di cermin dan sesekali tersenyum melihat penampilan barunya. Hari pertama jadi sekretaris di perusahaan besar. Monolognya sendiri, tak lupa sulas senyum indahnya yang tak pernah hilang dari wajah cantik itu. Ia tak menyadari bahwa hari itu merupakan perjalanan yang baru dimulai. Aileen bergegas mencari taksi untuk berangkat bekerja. Hampir 5 menit lamanya Aileen menengok ke kanan dan kiri namun nihil. Ia beralih menatap arloji kecil di tangan kirinya, lalu seketika ia membelah. Aileen pun memutuskan untuk berlari. Jarak dari apartemen dan kantornya lumayan jika ditempuh dengan caranya saat ini. 15 menit kemudian, Aileen berjongkok dengan nafas terenggah-enggah. Sambil mengatur nafasnya, gadis itu kembali melihat kembali arloji yang melingkar indah di pergelangan tangannya. Menunjukkan pukul 7.15 menit yang artinya ia terlambat 15 menit. Sesegera mungkin ia berlari masuk ke dalam gedung menghiraukan orang yang tengah berlalu lalang. Tiba-tiba dari arah berlawanan Farol dengan para bodyguardnya berjalan ke arah gadis yang sedang berlari. Bruk. Ais. Sakit banget. Aileen yang merasa pantatnya menyentuh benda keras di bawah pun meringis kesakitan. Ia melihat beberapa berkas itu berserakan kemana-mana. Sesegera mungkin ia mengumpulkannya kembali. Cepat bangun dan temui saya di ruang kerja. Seakan sadar dengan suara bariton yang menginstruksinya, Aileen menengok ke atas dan benar saja terdapat Faro dengan tatapan tajam menusuknya. Aileen melampar cengiran polos dan dengan susah payah menelan salivanya. Ya ampun. Baru hari pertama kerja. Ucapnya merutuki kebodohannya sendiri. Sesegera mungkin ia berdiri dengan beberapa berkas di dekapannya. Namun, saat ingin berjalan high heels yang ia kenakan patah. High heelsnya. Teriak gadis itu, menatap heelsnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa Aileen sadari, Vero sedang memperhatikan lewat ekor matanya. Seulas senyum tipis, sangat tipis tercetak di wajah tampanya. Di benaknya, mimik wajah Aileen kala itu sangat lucu. Dengan terpaksa Aileen berjalan dengan melepas sepatu yang satunya. Sesampainya di ruangan kerja Faro, Aileen mulai mendekat. "Kamu tahu kan apa kesalahan kamu?" ucap Faro. Mendengar itu Aileen mengangguk lesu. Apa kira-kira hukuman yang akan diberikan padanya? "Iya Pak, saya tahu, tapi Pak, saya telat karena taksi," ucap Aileen dengan tampang polosnya. Faro menatap Aileen dengan alis naik satu tanda bertanya. Saya kan harus naik taksi terlebih dahulu, sebelum sampai di sini," jelas Aileen seraya menunduk. Faro menatap intens gadis itu dari rambut hingga ujung kakinya. Ia tak bisa berbohong dengan pesona wanita yang berdiri di depannya ini. Sejenak Faro menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran itu. Tak biasanya dirinya menatap wanita dengan lancang seperti itu. "Ruanganmu di depan ruangan saya, ambil sandal itu, dan mulailah bekerja," ucap Faro dan diangguki oleh Aileen. "View, gue kira bakal dipecat, jantung udah dek-dik-duk-ser juga," ucap Aileen seraya berjalan membelakangi Faro. Tanpa ia sadari pria itu masih bisa mendengar ucapan Aileen, Faro tersenyum simpul. Menggemaskan, satu kata yang keluar dari mulut pria jangkung itu. Aileen sibuk berkutat dengan beberapa berkas tebalnya. Hari ini kantor terlihat sangat sibuk, banyak karyawan berlalu lalang. Merasa selesai dengan pekerjaannya, Aileen pun membereskan meja kerjanya dan segera pergi menuju ruang pribadi sang CEO. Melihat kedatangan Aileen, beberapa bodyguard itu membukakan pintu untuknya. "Permisi Pak. Ini beberapa berkas yang Bapak butuhkan." Aileen menyerahkan berkas itu pada Faro. "Buat ulang." Titah Faro tetap dengan wajah tripleknya.
Aileen pun mengambil berkas itu dan membawanya keluar. 2 jam berlalu gadis itu kembali masuk ke dalam ruang pribadi Faro dengan beberapa file yang ia buat ulang. Faro pun memeriksa lembaran yang diisi banyak laporan perusahaan. Lagi dan lagi, Faro menolak laporan yang dibuat oleh Aileen. Gadis itu hanya menghela nafas kasar dan berbalik menuju meja kerjanya. Duh, yang mana salahnya sih? Gue rasa udah bener semua deh, ucapnya frustasi. Bagaimana tidak, bukan hanya 1 atau 3 lembar yang ia buat melainkan puluhan lembar yang harus ia selesaikan hari ini juga. Di sela-sela Aileen yang menggerutu, tidak jelas, seorang laki-laki berjas formal menghampirinya. Hai, butuh bantuan. Aileen yang merasa dipanggil pun menengok ke sumber suara. Kenalin, saya Wisnu Januar Angga, panggil saja Wisnu. Ucapnya seraya menjulurkan tangannya. Aileen pun menyambutnya dengan ramah. Aileen Angelika, sekretaris pribadi Pak Faro, jelas Aileen. Ya, saya tahu, apa yang dia mau? Kelihatannya frustasi gitu tanyanya. Aileen pun menjelaskan apa yang ia harus kerjakan di sini. Mendengar itu, sontak Wisnu terkekan. Aileen tak bisa mengalihkan pandangannya. Ia tak bisa berbohong kalau pria di dewannya ini sangat menawan. Sayangnya, ia tidak lebih tampan dari bosnya. Udah ngelamunnya? Tanya Wisnu membuat Aileen salah tingkah. Maaf pakai kekeh, gadis itu garing. Jangan panggil saya bapak. Saya bukan atasan kamu dan bukan bapak kamu juga. Sini biar saya bantu, tawar Wisnu. Nggak usah repot-repot, saya bisa sendiri kok. Ucap Aileen meyakinkan. Yakin? Aileen mengangguk mantap mendengar itu. Oke kalau gitu, saya mau ketemu bos kamu dulu. Kalau ada yang bisa dibantu jangan sungkan untuk memintanya. Ucapnya yang langsung pergi menuju ruangan Faro. Aileen tak bisa berbohong jika ia ditanya kagum atau tidak pada Wisnu. Jelas ia sangat kagum pada lelaki jangkung itu. Dengan parasnya yang tampan, sifatnya yang beramal, Aileen ingin sekali memiliki bos seperti dia. Tak lama, gadis itu selesai dengan beberapa berkas yang ada di depannya. Dari kejauhan Adele tersenyum menuju ke arahnya. Setelah mengetuk pintu ruangan Aileen, Adele langsung masuk membawa sekotak bekal. Aileen, lo belum kelar? Tanya gadis itu yang duduk di hadapan Aileen. Belum nih, laporan gue kena tolak terus, keluhnya. Gak apa-apa kali, Lin. Namanya juga masih pemula, nanti juga enggak kok. Ucap Adele menyemangati Aileen. Oh ya Lin, gue tahu, tadi pagi lo pasti belum sarapan ya kan? Nih gue bawain sandwich buat lo. Kok lu tahu kalau gue belum sarapan? Iyalah, gue tadi lihat lo lari-larian kayak habis dikejar setan, kayak gak taunya lo telat-telat lagi. Aileen mengusap wajahnya gusar. Hari ini adalah awal yang kurang menyenangkan menurutnya. Gue terima ya. Makasih Adele. BTW kok lo belum pulang jam segini, kan kantor udah sepi? Tanya Aileen. Memang benar jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Gimana gue mau pulang? Kalau gue tahu lo belum makan dari pagi, udah itu lo habisin. Maaf ya, gue gak bisa nemenin lo sampai selesai, karena gue harus nganterin nyokap ke butik, ucap Adele dan diangguki oleh Aileen. Setelah memakan habis makanan yang diberikan Adele, Aileen pun masuk ke dalam ruangan Faro dan menemukan Wisnu yang tengah terkekeh bersama Faro yang hanya menampilkan senyum tipisnya. Permisi Pak, ini laporan yang Bapak minta. Faro menerima itu tanpa memeriksanya. Kali ini, dirinya melihat Aileen begitu kecapekan hari ini. Faro menutup dan menyimpan laporan itu. Melihat itu, Aileen bersyukur, artinya laporan yang ia buat sesuai. Padahal ada arti lain dari perbuatan Faro kala itu. Terima kasih, ucap Faro dan seperti biasa Aileen hanya mengangguk. Oh ayolah Gil.
Lo harus lelehin dikit es yang melekat pada diri lo, ucapnya sambil terkekeh. Dim. Kenapa Wisnu dengan Pak Faro terlihat dekat, dan kenapa Wisnu menyebut Pak Faro dengan nama Gyo? Monolog Aileen. Wisnu yang melihat Aileen melamun di tempat pun tersenyum. Kamu pasti bertanya siapa saya kan? Aileen dibuat kaget. Apa Wisnu seorang cenayang, sehingga bisa mengerti apa yang ada di pikirannya? Berhenti sebut saya cenayang. Saya hanya menebak. Saya dan Gyo sahabat dari SMA. Untuk sebutan Gyo itu adalah nama panggilan dia waktu SMA, jelas Wisnu. Sedangkan Aileen hanya beroria saja. Pak, pekerjaan saya sudah selesai. Saya pamit untuk pulang. Permisi Pak, pamit gadis itu. Mau saya antar saya ga? Ucapan Wisnu terpotong oleh kalimat Faro. Ga, dia pulang bareng gue, dan lo Wisnu, lo boleh kembali ke habitat lo, ucap Faro yang kini berjalan mendekati Aileen. Aileen pun dibuat menunduk takut, tak berani menatap mata elang milik Faro. Tangan Faro yang semula bertengger di dalam saku celananya, kini beralih meraih dan menggenggam tangan gadis itu. Saya gak nerima penolakan. Ikut saya mutlaknya. Aileen dibuat bingung dan mengikuti langkah Faro dari belakang. Wisnu membola. Dari dulu sikap Faro tidak pernah berubah. Yuk, lihat yang bening aja, gercep hujan. Dikira gue apaan disuruh balik ke habitat gue, ujar Wisnu kesal. Tapi tumban-tumbannya tuh kulkas berjalan baik sama perempuan. Lanjutnya, namun tak ingin ambil pusing.